Shalom The Warriors, jumpa lagi dalam acara My Way. Pada kesempatan ini kita akan terus membahas kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dari Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Bayangkan dari ayat ini kita punya pisau yang tumpul. Kita akan memotong sesuatu, pasti kita akan sangat kuat untuk memotong sesuatu itu. Artinya kita memerlukan banyak lebih tenaga untuk bisa memotong daging kah atau sayuran. Tetapi kalau kita asah, kita akan memperoleh sesuatu hal yang tajam dan itu akan mempermudah waktu kita memotong. Itulah yang dinamakan hikmat. Jadi apa hikmat itu? Ada mungkin ungkapan yang berkata bahwa saat-saat ini kita nggak work hard lagi, but work smart. Kita nggak kerja keras lagi, tetapi kita harus kerja lebih pintar lagi. Apa itu hikmat? Kita bisa lihat apakah yang membedakannya dengan pengetahuan, sains, logika berpikir kita. Kalau kita bicara tentang pengetahuan, kita akan berbicara tentang fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan kita bicara kalau soal bicara sains, bahwa fakta-fakta itu kita susun begitu rupa. Dan kalau kita bicara tentang logika, adalah dimana kalau kita bisa lihat apakah relasinya, apakah hubungannya antara fakta-fakta yang ada di hadapan kita. Tetapi hikmat adalah untuk merangkum semuanya itu. Kemampuan untuk membuat semua fakta-fakta, susunan-susunan fakta tadi yang aku jelaskan, menjadi sebuah jawaban dalam kehidupan kita waktu kita menghadapi masalah. Menjadikan sebuah ide waktu kita ingin membuat sesuatu dalam kehidupan kita yang membuat kita lebih kreatif lagi. Itulah hikmat, sesuatu hal yang membuat kita menjadi mudah dalam hidup ini. Nah, waktu kita tahu apa artinya hikmat, apa untungnya dalam kehidupan kita? Dalam hal ini aku mencatat ada 6 setidaknya hikmat menjadi keuntungan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam Amsal 1 ayat ke-33 mengatakan bahwa siapa yang mendengarkan hikmat, ia akan tinggal dengan aman dan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita tahu akhir-akhir ini kita mungkin dalam masa-masa tanda kutip malapetaka. Dan kita bisa melihat bahwa hikmat dapat membuat kita terhindar dan kita aman daripada malapetaka. Di lain ayat mengatakan dalam Amsal 3 yang ke-17 mengatakan bahwa agar jalan hidup kita berbahagia dan dalam damai sejahtera, kita memerlukan hikmat. Kita juga lihat dalam Amsal 24 ayat yang ketiga bahwa dengan hikmat rumah didirikan. Apa artinya? Bahwa banyak keputusan-keputusan dalam kehidupan kita harus memilih untuk mendirikan sesuatu, mungkin dengan bahan ini, bahan itu. Dan kita lihat dalam dunia yang sekarang ini, banyak sekali produk-produk yang mungkin kita mau beli. Banyak produk-produk bisnis yang ingin kita pilih. Banyak produk-produk yang digital, banyak produk-produk yang berbau edukasi. Mana yang harus kita pilih? Dengan mungkin mereka menawarkan hal-hal yang sama. Tetapi dengan hikmat, kita mampu untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memutuskan yang benar dan yang baik dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 24 ayat ke-14 juga hikmat mengatakan bahwa waktu kita mendapatkannya, kita mendapatkan masa depan dan harapan kita tidak hilang. Dan yang terakhir, waktu kita mendapatkan hikmat, kita dapat menjawab dunia ini. Kita dapat memperlihatkan iman kita. Kita dapat menjawab dengan segala hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mendorong kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang iman kita daripada dunia ini. Dan kita bisa menjawab semuanya itu seperti Stefanus dalam kisah Rasul 6 ayat yang ke-10. Lalu, waktu kita telah tahu apa itu hikmat,
Kita tahu bahwa dalam hikmat kita dapat tinggal aman, terlindung, dalam kebahagiaan, dalam keputusan-keputusan yang tepat. Dalam hikmat ada masa depan. Dalam hikmat kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita kepada dunia ini. Bagaimana cara mendapatkan hikmat dalam kehidupan kita? Tentu kita sudah tahu. Next aku akan bahas tentang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Karena banyak sekali ayat mengatakan dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, lanjut kepada Amsal 9 ayat ke-10, Mazmur 111 ayat yang ke-10, Ayub 28 ayat ke-8 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Jadi untuk kita mengenal hikmat itu sendiri, untuk mendapatkan hikmat itu sendiri, kita harus takut akan Tuhan. Dan kita bisa lihat waktu kejadian Salomo dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, dalam doanya. Salomo mengatakan dia memerlukan hikmat dan Tuhan memberikan hikmat. Untuk itulah kita harus meminta daripada Sang Pemberi hikmat itu. Sumber hikmat itu ialah Tuhan sendiri. Dan kalau kita melihat dalam ayat-ayat lain bahwa dalam Kolose 2 ayat ketiga mungkin 1 Korintus 2 ayat 24 mengatakan bahwa Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri adalah hikmat itu sendiri. Dan hikmat sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dengan hikmat, dunia ini pun dijadikan karena hikmat Tuhan boleh ada. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa kesimpulan dari buku itu, dari kitab Pengkhotbah adalah takut akan Tuhan. Adalah poin utama dari buku Pengkhotbah. Itulah kewajiban kita untuk takut akan Tuhan. Yang lain apa untuk memperoleh hikmat? Dalam Amsal 29 ayat ke-15 mengatakan tongkat dan teguran. Hal itu juga mendatangkan hikmat dalam kehidupan kita. Mazmur 19 ayat yang ke-8 bahwa Taurat Tuhan, peraturan Tuhan memberikan hikmat. Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 bahwa kitab suci memberikan hikmat. Dan ajar kami menghitung hari-hari ini agar kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Diajar selalu dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan pasti kita akan mendapatkan hikmat. Dan yang terakhir, dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 mengatakan, bergaul dengan orang bijak menjadi orang bijak. Bahwa waktu kita berteman dengan orang-orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan pengetahuan, kita akan sama juga menjadi orang-orang itu. So that's all buat hari ini. Semoga kita boleh memahami apa itu hikmat, bahwa banyak sekali keuntungan waktu kita memiliki hikmat. Hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimana kita mendapatkannya? Salah satunya dengan takut akan Tuhan. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.